Rugi miliaran rupiah karena uangnya ditilep orang kepercayaannya sendiri. Fuji An usut tuntas pelaku yang tak lain salah satu staf admin media sosial yang mengelola akun endorse miliknya. Fuji curiga pelaku tak seorang diri, tapi berkomplot melakukan penipuan dan penggelapan honor endorse Fuji sejak tahun 2025. Kalau mungkin yang dulu ya, yang kasus mata manajer aku itu karena aku terlalu percaya dan terlalu sayang sama dia kali ya. Kalau yang sekarang tuh menurut aku sistemnya udah lumayan ketat, udah lumayan rapi. Tapi karena walaupun yang aku laporin satu orang, dia tuh kayak komplotan gitu loh. Jadi ada kerjasama sama tim yang lain. Dan nggak satu orang, dua orang, tapi kayak hampir 4 orang. Jadi saling nge-backup gitu loh. Jadi di situ aku nggak tahu kalau misalnya mereka main belakang. Kalau ratusan ya nggak tahu sih ya. Nggak tahu. M lah. Lagi. Ya, selaku orang tua tentu saya kecewa ya. Kecewa apa yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan ayah saya. Selama ini sudah kebebasan, rupanya mereka tak bisa. Akhirnya beberapa waktu yang lalu sudah terungkap. Ya kembali lagi saya merasa tapi alhamdulillah anak saya sempat mengetahuinya dan sekarang akhirnya seperti ini. Meski tak berharap uangnya bisa kembali, tapi setidaknya Fuji bisa bernafas lega karena kasusnya sudah naik ke penyidikan. Namun selebgram berusia 23 tahun itu juga tak menampik kasus penipuan yang lagi-lagi menimpanya ini memberikan dampak psikologis yang cukup dalam baginya. Malahan Fuji juga mengalami trauma hingga gangguan kecemasan. Nanti mungkin kan setelah nanti naik proses dari penyidikan ini kan nanti pada saat yang bersangkutan itu diperiksa kan akan ditanyakan, ini uangnya kemana aja, kamu bekerjanya dengan siapa aja untuk proses yang kemarin uang-uangnya kau itu nanti ditanya kemana aja larinya digunakan untuk apa, pasti akan ada perkembangan atau pengembangan lebih lanjut untuk. Kayaknya udah nggak bisa percaya sama orang lagi deh. Udah nggak tahu deh, aku kayaknya udah nggak bisa percaya sama orang deh. Pun kadang ada boundaries ya sekarang jadinya, ada traumanya gitu loh. Kayaknya kena psikis dan mental agak PTSD dikit, tapi ya udahlah. Perbanyak liburan aja lah. Sempat nggak nyaman gitu kayak kalau misalnya lagi ada di area-area dekat rumah, kayak gelisah gitu loh, kayak panik attack. Karena aku ngerasa kayak jadinya ngelihat semua orang itu jadi beda gitu. Namun di tengah masalah dan trauma yang ia hadapi, Fuji ternyata punya keinginan terpendam. Ya, mantan kekasih Verrell Bramasta itu terang-terangan mengaku ingin segera melepas status lajangnya di tahun ini. Lantas siapakah pria yang diidam-idamkan Fuji untuk jadi suaminya? Benarkah masih Verrell Bramasta atau pria misterius yang memboncengi Fuji saat liburan di Cina? Tanggapannya Tahun ini calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calon belum ada kayaknya tahun depan. Kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah. Yang baik-baik pasti diamini lah mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private. Aku sih ngeliatnya kayak oke-oke aja ya, happy-happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif ke dua-duanya, kayak nggak ada yang salah ya. Sama mantan aku juga, aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka. Karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Januari tahun 2026 nampaknya menjadi awal yang spesial untuk Marcel Darwin. Betapa tidak, setelah 6 tahun memeluk agama Islam, pesinetron berdarah Jerman itu akhirnya bertolak ke Tanah Suci untuk melangsungkan ibadah umroh pertama kali. Namun siapa sangka sebelum selamat sampai ke bandara, Marcel dan sang istri Fasti Nabila sempat putar balik ke rumah lantaran paspor Marcel ketinggalan. Jadi tadi sudah di jalan,
di tengah jalan tiba-tiba kita harus balik lagi karena Nabila salah bawa paspor. Nabila cuma bawa, ternyata yang dia bawa itu paspornya Kinan. Paspor saya nggak dibawa, untung dicek. Jadi masih bisa balik. Nah makanya nih agak telat gara-gara itu. Kan ada yang bilang katanya kalau berangkat umroh itu diundang sama Allah. Jujur tuh gue kaget banget. Alhamdulillah gue dapet rezeki diundang sama Allah. Pas banget tanggalnya sama yang pas gue lagi kosong. Niat Marcel untuk ibadah umroh nampaknya memang begitu diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Terbukti meski paspor sempat ketinggalan, Marcel tetap bisa sampai di bandara tepat waktu. Bahkan sebelum berangkat umroh, Marcel antusias mempersiapkan diri. Mulai dari belajar doa-doa, amalan-amalan saat di sana, hingga mempelajari cara mengenakan baju ihram. Oke, dibalik lagi juga boleh. Coba sini. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mulanya itu udah dari 2 tahun yang lalu, dari 2023, 2024 tuh gue lagi sering banget ngeliat. Oh ya, lagi sering banget ngeliat apa? Ngeliat temen-temen gue berangkat umroh. Terus di situ tuh kayak gue ada sedikit di dalam hati, pengen deh nyobain rasanya umroh. Terus habis itu gue masukin dalam setiap sedekah subuh gue. Jadi gue berdoa sama Allah, ya Allah izinkan saya, beri saya rezeki agar saya bisa berangkat umroh bareng keluarga. Tak dipungkiri, salah satu alasan yang membuat Marcel antusias ke Tanah Suci adalah sang istri. Ya, meski sama-sama perdana ke Tanah Suci, tapi selama jadi mu'alaf, Nabila lah yang selama ini sabar mengajari Marcel mengaji dan sholat. Malahan, Marcel selalu setor hafalan surat pendek kepada sang istri. Udah hafal belum? Udah. Coba tes. Yang mana? Surat Al-Kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Istri itu nggak langsung ngebimbing yang Marcel harus bisa A, B, C, D. Enggak, dia pelan-pelan. Jadi kayak seperti dia ngajarin Kinan juga. Jadi dia ngajarin gue seperti ngajarin Kinan. Jadi gue sama Kinan bisa dibilang belajar surat pendeknya bareng kayak gitu. Jadi gue diajarinnya kayak anak kecil. Ketika kalau gue diajarinnya kayak anak dewasa mungkin susah ya bagi gue. Kayak. Terus kalau Marcel memang belajar dari nol gitu, hafalan. Gitu juga Kinan gitu, belajar dari nol juga. Jadi ya kita bertiga sama-sama belajar dan itu udah jadi kebiasaan kita Belajar aja. bareng. Belajar bareng. Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Lucky Wijatmoko atau yang dikenal dengan Lucky Wija semalam tutup usia sekitar pukul 22.26 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Halim, Jakarta. Kabar itu mencuat setelah teman satu bandnya di Elemen, Ferdi Taher, memposting foto kenangan saat bersama sang vokalis dengan membubuhkan tulisan RIP Lucky Elemen. Pada captionnya, Ferdi menulis kalimat duka. Selamat jalan sahabat gue, adik gue, partner gue di panggung. Lo udah tenang, gak sakit lagi, gak butuh cuci darah lagi, gak perlu oksigen lagi. Lo happy sekarang, bisa muda lagi. Tenang di sana ya Ki, gue sendirian di panggung nyanyinya sekarang. Tulis Ferdi. Sejak kabar kepergian vokalis dan pendiri band Elemen ini ramai di jagat maya, belum diketahui pasti apa penyebab yang membuat almarhum tutup usia. Tapi dari postingan Ferdi, tampaknya Lucky mengalami sakit komplikasi. Kabarnya semalam jenazah Lucky langsung dibawa ke rumah duka kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan. Vokalis multitalenta ini rencananya akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut siang ini setelah sholat zuhur.